pagi semuanya. Saya percaya semua dari kita excited ya pagi hari ini. Saya percaya Tuhan Yesus lebih excited pagi hari ini untuk menemui kita. Amin. Dalam hadiratnya ada kekuatan baru. Amin. Sama-sama di rumah masing-masing kita katakan amin. Sepertinya mungkin jalan belum terbuka gitu ya. Ada banyak hal yang kita hadapi hari-hari ini. Tapi percayalah bukan hanya bisa ada jalan yang baru, tapi Tuhan bisa buat jalan yang baru. Amin. Amin. Yuk kita sama-sama sembah Tuhan, kita puji Dia. Amin. Haleluya. Meskipun di rumah boleh sambil bertepuk tangan. Kau ubah ratapku jadi tarian. Kau bukakan kain kabungku. Kau berikan sukacita, jiwaku bermazmur. Dengan segenap kekuatanku memuji-Mu. Sekali lagi katakan. Kau ubah ratapku jadi tarian, tarian. Kau bukakan kain kabungku. Kau berikan sukacita, jiwaku bermazmur. Dengan segenap kekuatanku memuji-Mu Tuhan. Katakan Ku tak akan berdiam, memuji-Mu selalu. Ku bersyukur padamu selama-lamanya. Amin. Sekali lagi, ku tak akan berdiam. Tak akan berdiam, memuji-Mu selalu. Ku bersyukur padamu selama-lamanya. Amin. Kau ubah ratapku jadi tarian, tarian. Kau bukakan kain kabungku. Kau berikan sukacita, jiwaku bermazmur. Dengan segenap kekuatanku memuji-Mu Tuhan. Ku tak akan berdiam, memuji-Mu selalu. Ku bersyukur padamu selama-lamanya. Amin. Sekali lagi, ku tak akan berdiam, memuji-Mu selalu. Ku bersyukur padamu selama-lamanya. Amin. Nyanyilah dan menarilah bagi Sang Katakan Raja. haleluya. Nyanyilah dan menarilah bagi Sang Raja. Semua sekali lagi katakan. Nyanyilah dan menarilah bagi Sang Raja. Katakan haleluya. Haleluya. Nyanyilah dan menarilah bagi Sang Raja. Sama-sama katakan. Angkatlah suara, pujilah Dia, tinggikan namanya, sukacita bersoraklah. Hey, nyanyilah dan menarilah bagi Sang Raja. haleluya. Nyanyilah dan menarilah bagi Sang Raja. Sekali lagi nyanyilah. Nyanyilah dan menarilah. Katakan bagi Sang Raja Bagi Yesus Sang Kristus Raja. Tuhan kami. Nyanyilah dan menarilah bagi Sang Katakan ku tak Raja. akan. Ku tak akan berdiam, memuji-Mu selalu. Ku bersyukur padamu selama-lamanya. Sekali lagi ku tak akan. Ku tak akan berdiam, memuji-Mu selalu. Memuji-Mu Tuhan. Ku bersyukur padamu selama-lamanya. Amin. Selama-lamanya. Amin. Selama
di rumah masing-masing katakan haleluya, amin. Kami percaya Tuhan, janji Tuhan itu ya dan amin, amin. Haleluya. Saya percaya mari sama-sama kita belajar dari sosok yang namanya Daud ya. Meskipun Daud gak lepas dari kekurangan, dia pernah jatuh. Mungkin kita lebih parah dari Daud, tapi satu hal yang pasti, Tuhan yang sama yang menerima Daud, Tuhan yang sama pula yang menerima kita pagi hari ini Tuhan. Amin. Haleluya. Mari bilang jujur di hadapan Tuhan. Tuhan, uji aku, coba aku. Apakah sampai hari ini kami masih mengasihi Tuhan, mencintai Tuhan? Menikmati kehadiranmu. Yuk di rumah kita masing-masing kita sembah, katakan ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Katakan aku muliakan dan ku agungkan. Kau layak disembah. Hosana, Hosana bagimu di tempat maha tinggi. Pujilah aku Tuhan. Katakan cobalah. Selidiki Tuhan, selidiki sampai terdalam hatiku. Mataku tertuju padamu. Katakan aku cinta padamu Tuhan. Aku rindu hadiratmu Tuhan. Aku ingin selalu dekat padamu, menikmati kehadiranmu. Yuk sama-sama sembah Dia, sama-sama bilang ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan. Kau layak disembah. Sekali lagi sama-sama katakan ku nyanyi Hosana, Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan. Kau layak disembah. Yuk sama-sama agungkan namanya. Ku agungkan. Panggil namanya Yesus Raja. Dia berkuasa, Dia berkuasa dan layak disembah. Saudaraku, sama-sama sekali lagi bilang ku agungkan, Yesus Raja, Raja. Dia berkuasa
sama-sama angkat hati kita, katakan ku nyanyi Hosana. Ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan kuagungkan, Kau layak disembah. Sekali lagi nyatakan ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan kuagungkan, Kau layak disembah. Kau layak disembah. Kau layak disembah. Kami bersyukur punya Yesus yang dahsyat, Raja di atas segala raja. Kau berdaulat penuh Tuhan. Haleluya. Kami nyatakan hari ini, pagi hari ini, Hosana bagimu Tuhan, bagimu Yesus di tempat tertinggi. Oh, Hosana, Hosana, Hosana bagimu Yesus, bagimu Bapa. Terima kasih Tuhan. Mari pagi hari ini nyatakan semua doa-doamu di hadapan Tuhan. Katakan, ucapkan syukur. Katakan, ucapkan syukur. Karena dalam bersyukur itu ada kunci terobosan, ada kunci kemenangan buat setiap kita. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur Tuhan. Kami bersyukur pagi hari ini. Kami bersyukur buat semua yang sudah kami lalui Tuhan. Kami amazed Tuhan. Kami nyatakan Kau Tuhan yang hadir dalam setiap kehidupan kami. Gak pernah Tuhan tinggalkan kami. Bahkan ketika kami harus melewati lembah kekelaman, Engkau tetap ada Tuhan. Gadamu dan tongkatmu itu Tuhan yang menjaga setiap kami. Makasih Tuhan. Makasih Bapa, makasih Tuhan. Makasih Tuhan, makasih Yesus Tuhan. Mari di rumahmu masing-masing. Engkau mungkin hari ini, pagi hari ini ada di rumahmu dengan keluargamu, dengan anakmu, dengan istrimu, dengan temanmu. Kau mungkin sendirian di kosmu. Dimanapun kau berada, mungkin kau sedang di luar pagi hari ini. Tapi ingat Tuhan kita Tuhan yang dahsyat, Tuhan yang besar. Dia tidak bisa dibatasi oleh ruang, oleh waktu. Dimanapun engkau ada pagi hari ini, Dia bisa menjamah setiap kita. Amin. Hadiratnya menguatkan, hadiratnya memberikan terobosan, hadiratnya memberikan kemenangan. Mari pagi hari ini lepaskan, tanggalkan semua bebanmu, pikiranmu. Mari nikmati hari-hari ini, pagi waktu-waktu ini dengan Tuhan saja. Meskipun kau santai di rumah, tetap Tuhan bisa bekerja. Amin, amin, amin. Yuk keluar dari hatimu, keluar dari mulutmu. Katakan terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Mari keluarkan pengagungan pagi hari ini. Nikmati kehadirannya. Makasih Tuhan, makasih. Mungkin saat-saat seperti ini yang Tuhan nantikan, yang sudah lama Dia nantikan dari kita. Kita udah lama nggak intim dengan Tuhan. Kita udah lama banget nggak menikmati waktu-waktu bersama Tuhan. Makasih Tuhan Yesus, makasih Tuhan. Makasih Tuhan, makasih Yesus. Mungkin banyak pokok doa. Masalah keuangan, masalah hubungan, masalah sakit penyakit, banyak tantangan, banyak masalah, banyak pergumulan yang kita hadapi. Tapi pagi hari ini Tuhan ingatkan setiap kita, mari cari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Yang lainnya pasti Tuhan tambah-tambahkan. Jangan pusingkan dulu dengan yang lainnya. Makasih Tuhan. Mungkin tidak mudah buat sebagian orang, termasuk saya. Tapi pagi hari ini mari kita merespon yang benar, ambil keputusan yang tepat. Karena balik lagi itu semua berdasarkan keputusan kita. Mari kita ambil keputusan untuk bersyukur. Walaupun sepertinya belum ada jalan keluar. Walaupun sepertinya masalahnya masih panjang, masih berat. Tapi percaya
Waktunya Tuhan bukan waktunya kita. Amin. Tuhan tahu yang terbaik buat kita. Mari agungkan Dia, sembah Dia, sembah Dia. Oh, haleluya, haleluya, haleluya. Makasih Tuhan, makasih Tuhan, makasih Tuhan, makasih Tuhan, makasih Tuhan. Sama-sama bersuara katakan, yuk. Ku agungkan Yesus Raja, Dia berkuasa dan layak disembah. Sekali lagi katakan, ku agungkan, ku agungkan Yesus Raja, Dia berkuasa dan layak disembah. Sekali lagi katakan, ku agungkan. Angkat suaramu, angkat tanganmu. Ku agungkan Yesus Raja, Dia berkuasa dan layak disembah. Katakan, ku nyanyi Hosana, ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Sekali lagi katakan, ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah, Kau layak disembah, Kau layak disembah. Makasih Allah yang hidup, Allah yang berdaulat penuh. Kau batu karang kami yang teguh, Kau kota benteng perlindungan setiap hari. Kau kekuatan kami, Yesus. Kami nyatakan Hosana bagimu Tuhan. Hosana, 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 Hosana bagimu, Hosana bagimu, Yesus. Nama Yesus, hanya nama Yesus, nama yang berkuasa, nama yang berdaulat. Haleluya. Makasih. Kami percaya Tuhan, hanya di dalam-Mu ada kekuatan yang baru Tuhan. Makasih Tuhan. Ketika kami lelah Tuhan mencari apa yang dunia tawarkan, kami disadarkan pagi hari ini hanya di dalam-Mu ada kekuatan baru. Hanya di dalam-Mu ada pengharapan Tuhan. Hanya di dalam-Mu ada kemenangan, ada terobosan, ada breakthrough Tuhan. Makasih Tuhan. Pagi hari ini makasih sebagai satu gereja Tuhan. Kami menyembah pagi hari ini secara korporat Tuhan. Kami percaya walaupun kami ada di berbagai tempat Tuhan, tapi hari ini, pagi hari ini, roh kami disatukan. Dan Kau hadir bertahta di atas puji-pujian kami. Makasih Tuhan.
kasih Bapa. Terima kasih Yesus. Kami katakan sekali lagi Tuhan, Hosana bagimu. Hosana bagimu. Hosana bagimu. Ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kaulah yang disembah, Kaulah yang disembah. Sama-sama sekali katakan, Kaulah yang disembah. Kami bersyukur pagi hari ini Tuhan. Kami percaya ada sesuatu yang dahsyat pagi hari ini. Equipping firman Tuhan yang akan menyegarkan setiap kami Tuhan. Kami antusias Tuhan pagi hari ini. Kami siapkan waktu-waktu ke depan Tuhan. 1 jam, 1,5 jam ke depan mungkin Tuhan. Dalam hadirat Tuhan. Kami percaya hadirat-Mu Tuhan menguatkan setiap kami. Hadirat-Mu memberi kemenangan. Kami sambut pagi hari ini Tuhan dengan sukacita. Di dalam dan demi nama Tuhan Yesus, setiap kita yang bergirang, yang bersukacita karena Tuhan, sama-sama katakan amin. Amin. Ya, mungkin sekitar 9 tahun yang lalu ada ya kok ya? Kita kenal ya? Iya, kita kenal waktu itu di Kelapa Gading ya. Iya, betul banget. Tapi bagaimana Tuhan mengubahkan seorang Ko Ferry Felani, dan 8 tahun kemudian waktu saya jumpa lagi, dan bagaimana Ko Ferry membagikan sesuatu di tengah kita. Wow, bagaimana Tuhan lakukan sesuatu dalam hidup Ko Ferry, it's wonderful. Dan saya percaya hari ini, saya percaya apa yang dilepaskan oleh Ko Ferry tentunya so wonderful dengan apa yang Tuhan kerjakan dalam hidup Ko Ferry. So, siapkan hati saudara, siapkan pikiran saudara, kita akan belajar sama-sama, kita akan dengar firman Tuhan. Amin. Oke, Ko Ferry, when you ready Ko Ferry? Siap. Oke, thank you Bro Calvin. Langsung ya. Oke, Ko Ferry langsung, please, feel free kok. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu, seluruh jemaat dari UCC Bandung. Senang sekali bisa kembali melayani di ibadah online dari UCC. Hari ini waktu dengar Bro Calvin dari tadi pagi menyapa, dia menggunakan kata melepaskan, dan itu membuat saya deg-degan, ya. Karena sepertinya saya harus memutuskan untuk membagikan sesuatu ya di luar persiapan saya. Saya tadi udah menyiapkan sesuatu, tetapi kayaknya mungkin lebih ingin melepaskan sesuatu nih pagi hari ini. Berharap Bapak Ibu yang hari ini telah memprioritaskan waktu untuk hadir dan untuk ikuti Zoom ini betul-betul bukan hanya sekedar formalitas, bukan hanya sekedar karena nggak enak sama orang-orang gereja, tapi betul-betul bisa mengalami Tuhan berbicara, meneguhkan, menuntun kehidupan kita. Oke, langsung saja yuk sama-sama saya ajak kita semua untuk membuka Alkitab kita dari Yeremia pasal yang ke-29, Yeremia 29 ayat yang ke-11. Mari kita buka Alkitab kita dari Yeremia pasal yang ke-29 ayat yang ke-11. Saya betul-betul berdoa sekali supaya apa yang saya putuskan untuk mengubah message pagi hari ini tidak salah. Dan betul-betul passage ini dipakai oleh Tuhan untuk berbicara dengan kuat untuk jemaat UCC, terutama Bapak Ibu yang sedang di tengah pergumulan hari-hari ini akibat COVID-19 yang ternyata lebih panjang dari yang kita perkirakan. Bahkan tadi saya baca berita 3 hari terakhir ini orang yang terdeteksi gitu ya, terjangkit virus COVID-19 sudah pecah rekor lagi gitu ya, mencapai 9.000 orang dalam 3 hari. Dan ini bukan hanya berdampak ke kesehatan saja, tapi berdampak ke semua bidang area. Dan ini yang kita perlu tahu dari Yeremia 29 ayat yang ke-11. Mari sama-sama tangkap isi hati Tuhan pagi hari ini, bukan sekedar dengar khotbah, tetapi mendengar Tuhan berbicara di hati kita. Yeremia 29 ayat yang ke-11 berkata demikian, sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu, demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan,
untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Bapak Ibu saudara terkasih, saya percaya kita rata-rata sudah pernah dengar ayat ini. Ayat ini adalah sebuah ayat yang indah yang mengatakan bahwa Tuhan mengetahui rancangan-rancangan yang ada pada Tuhan buat hidup kita. Kita sendiri aja bisa punya kemampuan untuk membuat rancangan, gitu. Tetapi Tuhan punya rancangan buat hidup kita, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan kecelakaan, untuk memberikan hari depan yang penuh harapan. Di dalam bahasa Inggris dikatakan to give you a future and a hope, gitu ya, memberikan masa depan dan memberikan harapan. Bapak Ibu saudara terkasih, bolehkah saya tanya sama-sama bersama dengan semua yang ada di sini, siapa yang percaya bahwa ayat ini merupakan janji Tuhan buat kita semua? Kalau percaya boleh nggak dipencet jempolnya atau diangkat tangannya, gitu ya. Kalau kita percaya bahwa Yeremia 29 ini adalah janji Tuhan buat Anda, kasih jempol, gitu ya. Kasih jempol, angkat tangan, imani, amini, supaya dia betul-betul terjadi tahun ini. Betul, Bapak Ibu. Saya pun sepakat bahwa saya percaya bahwa janji Tuhan ini tentang Tuhan yang mempunyai rancangan damai sejahtera, bukan kecelakaan, untuk memberikan hari depan yang penuh harapan. Ini adalah Tuhan yang berjanji untuk melakukannya buat kita anak-anaknya, buat kita umatnya. Tetapi ini yang perlu dicatat baik-baik. Tetapi ini yang perlu kita mengerti baik-baik. Bahwa Tuhan bukan hanya sekedar ingin memberikan kita janji. Tapi dia Tuhan yang juga ingin membawa hidup kita pada penggenapan janji Tuhan. Jadi ini berbeda Bapak Ibu. Jangan jadi orang Kristen yang hanya sekedar menerima janji Tuhan. Tapi jadilah orang Kristen yang di tahun ini, yang bahkan di tengah pandemi sekalipun, jadilah orang percaya yang juga menerima dan mengalami penggenapan janji Tuhan. Katakan amin. Bapak Ibu saudara terkasih, saya percaya Tuhan rindu agar tahun ini, meskipun tahun ini kita terkunci selama berbulan-bulan, geraknya sulit, ekonomi sulit, krisis terjadi, anak-anak sekolah di rumah dan sebagainya. Saya percaya hal ini harusnya tidak menghalangi kita untuk tahun ini bisa tetap berjalan dalam penggenapan janji Tuhan. Jangan puas hanya terima janji Tuhan, tetapi rindulah, punyailah keinginan dan kerinduan untuk membayar harganya agar kita juga bisa berjalan dalam penggenapan janji Allah. Karena saya percaya Allah yang berjanji adalah Allah yang rindu menggenapi janjinya dalam kehidupan kita, Bapak Ibu. Karena itu kita perlu bertumbuh. Karena itu kita perlu bertumbuh. Kita tidak boleh dalam kondisi rohani, posisi rohani yang sama ketika kita menerima janji Tuhan. Saya satu kali belajar bahwa kalau kita berdoa, Tuhan pasti jawab. Bapak Ibu, kalau Anda berdoa sama Tuhan, Tuhan pasti jawab. Hanya saja jawaban Tuhan nggak selalu iya. Jadi kalau mau dicatat, ada 4 jawaban Tuhan terhadap doa kita. Ada 4 jawaban doa kita, Tuhan kepada kita. Kalau kita berdoa, yang pertama adalah no, gitu ya. No, tidak. Your request is wrong, gitu ya. Tuhan bisa menjawab, Tuhan pasti menjawab doa kita walaupun jawabannya nggak selalu iya. Ada 4 pilihan jawaban. Yang pertama adalah no, your request is wrong. Tidak, permintaanmu tuh salah, gitu ya. Jadi kalau Tuhan melihat permintaan kita salah, Tuhan nggak kabulkan. Jadi kalau di sini ada bapak-bapak yang berdoa minta kawin lagi, sorry, jawabannya udah pasti no, gitu ya. Bapak, ada orang anak-anak muda yang minta dibukain jalan supaya bisa berzina, sorry, jawabannya no, gitu ya. Jadi jawaban Tuhan yang pertama adalah kemungkinannya adalah no, your request is wrong. Atau yang kedua adalah wait, tunggu, gitu ya. Wait, tunggu. Your timing is wrong, gitu ya. Waktunya salah, gitu. Jadi yang pertama adalah request-nya salah, permintaannya salah. Yang kedua adalah wait, tunggu, karena mungkin waktunya nggak tepat. Atau yang ketiga, yaitu grow, bertumbuhlah. Your spiritual condition is wrong, gitu ya. Grow, your spiritual condition is wrong. Bertumbuhlah, karena mungkin kondisi rohanimu, karaktermu, kapasitasmu belum sanggup untuk terima berkat. Jadi kamu perlu bertumbuh lebih dulu, gitu ya, supaya berkat yang diberikan oleh Tuhan nggak akan merusak kita. Baru yang keempat, gitu ya, yes, gitu ya. Jawaban Tuhan yang keempat adalah yes. Kalau yang pertama adalah no, yang kedua adalah wait, yang ketiga adalah grow, yang keempat adalah yes. Your request, your timing, gitu ya, your spiritual condition are okay, gitu. Jadi Tuhan kasih jawabannya. Nah, intinya adalah ini yang saya ingin tekankan bahwa kita perlu bertumbuh untuk kita bisa menerima pengenapan janji Tuhan. Kalau kita berdoa masih dalam kondisi rohani yang sekarang dan Tuhan nggak langsung kasih, berarti Tuhan punya proses, punya waktu tertentu di mana Dia menunggu kita siap untuk menerimanya. Dan saya percaya waktu Tuhan adalah waktu kita siap.
waktu Tuhan adalah waktu kita siap. Kenapa? Karena Tuhan, saya percaya Tuhan nggak pernah nggak siap, Bapak Ibu. Tuhan nggak pernah panik kalau kita minta berkat, minta kesembuhan, nggak pernah. Karena Tuhan adalah Tuhan yang maha segalanya, gitu. Yang perlu siap-siap itu kita, karena Tuhan nggak pernah nggak siap, gitu. Jadi kalau bicara soal Tuhan, kapan Tuhan menjawab doa-doa saya, kapan Tuhan memberkati saya, kapan Tuhan memulihkan kehidupan saya, kapan Tuhan mengerjakan bla bla dan sebagainya, saya cuma percaya ini, waktunya Tuhan adalah waktu kita siap. Nah, Bapak Ibu Saudara terkasih, saya ingin kita membedah ayat ini, ayat Yeremia 29 ayat 11 ini. Why? Karena saya percaya ayat ini nggak boleh cuma dicomot begitu saja. Walaupun ayat ini adalah janji Tuhan buat kita semua, kita perlu tahu bahwa gini, if you doing God's ways, you can get God's result, gitu ya. Kalau kita melakukan cara-caranya Tuhan, kita akan dapatkan hasil-hasilnya Tuhan. Jadi kalau ingin menggenapi ayat 11 tadi, janji Tuhan tentang masa depan yang penuh harapan, kita perlu tahu langkahnya, kita perlu tahu step-nya berdasarkan terang firman Tuhan. Nah, ketika saya dulu di sekolah teologi, saya belajar tentang yang namanya konteks, Bapak Ibu. Konteks itu artinya gini, ayat firman Tuhan itu nggak boleh dicomot begitu saja lalu diperkosa, gitu ya. Artinya dipaksakan pada hidup kita. Kita perlu mengerti konteks dari ayat yang kita pakai, ayat yang kita baca, ayat yang kita amini dan imani. Nah, saya mengajak kita untuk lihat ayat-ayat di atasnya. Kalau tadi kita lihat ayat yang ke-11, saya ajak kita untuk lihat ayat yang ke-4, Bapak Ibu. Supaya kita bisa lihat alurnya dan menemukan, memahami konteksnya. Nah, dengan begitu kita akan mengerti ada langkah-langkah yang terdapat di dalam perikop ini. Nanti Bapak Ibu bisa membaca sendiri selengkapnya tentang ayat ini. Nah, tapi saya percaya ini tadi kita tekankan bahwa Tuhan tidak puas hanya sekedar kita menerima janji, tapi juga Tuhan mau kita berjalan dalam pengenapan janji Tuhan, gitu ya. Ya, oke. So, coba kita lihat ayat yang ke-4. Beginilah firman Tuhan semesta alam Allah Israel kepada semua orang buangan yang diangkut ke dalam pembuangan dari Yerusalem ke Babel. Nah, saya stop sebentar di sini Bapak Ibu. Nah, pertanyaan saya adalah begini. Ketika kita membaca janji Tuhan di dalam Yeremia 29 ayat yang 11, janji yang begitu indah tentang masa depan yang penuh harapan, pertanyaan saya adalah begini. Di manakah umat Tuhan, di manakah bangsa Israel ada waktu itu ketika mereka mendengar dan menerima janji Tuhan yang begitu indah itu? Di manakah bangsa Israel berada ketika mereka pertama kali mendengar nubuatan Yeremia tentang apa yang Tuhan ingin kerjakan, yaitu memberikan masa depan yang penuh harapan? Oke, ayat 4 memberitahu kita bahwa bangsa Israel sedang berada di pembuangan di Babel, Bapak Ibu. Bangsa Israel sedang berada di pembuangan di Babel. Bapak Ibu saudara terkasih, pembuangan di Babel itu bukan Disneyland, itu bukan Universal Studio, itu bukan Dufan, itu bukan Trans Studio di Bandung, itu bukan tempat yang enak. Pembuangan di Babel adalah tempat kekalahan, tempat perbudakan, tempat penghukuman, di mana pada waktu itu Nebukadnezar, Raja Babel, dengan segala pasukannya menyerang Yerusalem, menghancurkan kota Yerusalem yang merupakan simbol ibadah orang Israel, dan dihancurkanlah bait Allah di situ, bait Allah yang dibangun oleh Salomo, dan orang-orang Israel, orang umat Tuhan ditawan, dimasukkan ke dalam pembuangan, ditawan dan dimasukkan ke dalam pembuangan di Babel. Dan disitulah Alkitab juga menulis di pembuangan di Babel, umat Tuhan menggantungkan kecapi. Mereka berhenti menyembah, nggak ada nyanyian buat Tuhan, nggak ada korban bakaran buat Tuhan, nggak ada ibadah buat Tuhan. Kenapa? Karena mereka kecewa, tawar hati, takut. Semua udah campur aduk tuh Bapak Ibu. Kepahitan gitu ya. Karena bangsa yang begitu hebat tadinya menjadi bangsa yang kalah dan ditaklukkan. Nah, pembuangan di Babel ini punya arti, Bapak Ibu saudara kasih. Supaya kita bisa mengerti dan menariknya dalam konteks kehidupan kita, kita perlu mengerti apa yang dimaksud dengan pembuangan di Babel. Saya ingin katakan begini, bahwa setiap kita itu punya Babelnya kita masing-masing. Setiap kita tuh memiliki Babelnya kita masing-masing. Pembuangan di Babel itu merupakan simbol atau metafora atau gambaran dari titik nol. Titik nol. Pembuangan di Babel itu berbicara tentang titik nol, titik terendah dalam kehidupan kita.
Pembuangan di Babel itu menggambarkan titik terendah dalam kehidupan umat Tuhan. Nah, saya tidak tahu Bapak Ibu Saudara kasih dengan apa yang terjadi sampai dengan hari ini akibat pandemi COVID-19. Saya merasa gini, mungkin ada di antara Bapak Ibu. Saya nggak tahu berapa banyak, tapi mungkin ada di antara kita yang hari ini yang sedang dengar khotbah di Zoom ini bilang, itu saya, gitu ya. Itu saya. Ya, mungkin Anda adalah orangnya yang saat ini sedang mengalami titik terendah dalam kehidupan Anda. Secara finansial, secara karir, secara bisnis, secara pekerjaan, secara pernikahan atau apapun, Anda sedang mengalami titik terendah dalam kehidupan Anda. Buntu rasanya, nggak ada jalan keluar rasanya, terjepit rasanya, kesesakan yang terjadi, mau berteriak, berdoa, bingung gitu ya. Mungkin rasanya udah sampai nggak pengen doa lagi dan sebagainya, tapi Anda harus memaksakan diri untuk dengar khotbah, dengar baca firman dan sebagainya. Intinya, mungkin ada di antara Bapak Ibu yang sedang mengalami titik terendah dalam kehidupan Anda. Itu adalah Babel kita masing-masing. Nah, Babel itu punya arti begini, kalau dari katanya, kata Babel, kata Babylon, kata Babilonia, itu punya arti gini, confusion. Confused, kebingungan. Jadi titik nol, titik terendah, masalah yang terjadi dalam hidup kita seringkali mendatangkan kebingungan dalam kehidupan kita. Seandainya masalahnya mudah, kita nggak perlu bingung, ya nggak sih? Tapi seandainya cicilan banyak, tagihan banyak, hutang banyak, pemasukan nggak ada akibat pandemi, bingung nggak? Anak 2, 3 harus sekolah, bayar sekolahnya mahal. Tadinya sih sebelum pandemi kita berjaya, gitu ya. Begitu pandemi, bam, gitu tiba-tiba kita kaget dan kita mengalami confusion, kebingungan. Arti kata Babel atau Babylon yang lainnya bukan cuma confused, tetapi juga kacau balau. Kacau balau. Kejadian pasal 11 itu bicara soal tentang menara Babel. Dikatakan bahwa ketika manusia membangun menara Babel, menara yang begitu tinggi, Tuhan turun untuk mengacau balaukan bahasa manusia. Dari situlah muncul kata Babel dan Babylon. Mengacau balaukan, kacau balau. Jadi mungkin ada di antara kita yang merasa hari-hari ini, kok pernikahan gue kacau balau banget gitu ya. Kok mungkin kesehatan saya kacau balau banget, nggak seperti tahun-tahun sebelumnya. Mungkin ada yang ngerasa bahwa keuangan saya tadinya tuh kayaknya udah pede banget ya bisa nyicil mobil kayak begini gitu ya. Ini mobil mahal nih, kapan lagi? Kayaknya tahun lalu pede banget dengan penghasilannya peroleh. Tapi tahun ini kacau balau, semua rencananya, hitung-hitungannya gitu ya berantakan dan kita terpaksa harus mengalami penyesuaian yang begitu hebat dan sebagainya. Bapak Ibu saudara kasih, kalau kita perhatikan kisah ini, bangsa Israel yang dibawa ke pembuangan, itu menggambarkan seperti krisis yang sedang kita alami hari-hari ini akibat pandemi. Bahwa bangsa Israel dipaksa Tuhan atau terpaksa harus masuk ke dalam the new normalnya mereka. New normal. Karena apa? Because gini, the life must go on, gitu ya. Hidup harus jalan terus. Mereka ada dalam pembuangan sangat nggak ideal soal ibadah, jadi nggak ada imam, nggak ada bait sucinya. Dalam banyak hal berubah karena mereka nggak ada di tempat kekuasaan mereka yaitu Yerusalem. Dan that's why mereka masuk adalah new normal, gitu ya, untuk bisa tetap bertahan. Gitu. Nah, Bapak Ibu, dari ayat-ayat yang kita baca dari ayat yang keempat sampai ayat yang ke-10 akan ada 3 kunci, gitu ya, 3 langkah penting yang perlu kita tahu untuk kita bisa meraih penggenapan janji Tuhan, gitu ya, di tengah krisis, di tengah titik nol, di tengah titik terendah yang sedang kita alami hari-hari ini. Yuk, sama-sama kita tangkap. Sama-sama kita catat, kalaupun ada di antara Bapak Ibu rekan-rekan yang hari ini bilang, oh saya sedang tidak ngalamin titik nol kok, pandemi ini saya malah berjaya. Oke, nggak apa-apa. Mungkin Anda akan membutuhkannya berikutnya, karena setiap orang pasti pernah ngalamin titik nol. Kalaupun nggak sekarang, mungkin tahun depan. Gitu ya. Bukan nyumpahin ya Bapak Ibu ya, tapi kan namanya kehidupan, kita nggak pernah tahu kapan titik nolnya datang gitu ya. Atau kita bisa pakai kunci ini, kita bisa bagikan ke orang lain. Entah saudara kita, sahabat kita, yang bukan di UCC gitu ya, mereka perlu mengerti kebenaran ini, tangkap ini, catat dan bagikan. Nah, kita akan lihat kunci yang pertama lebih dulu di ayat yang ke-5 sampai ayat yang ke-6. Ini adalah kunci yang pertama untuk kita bisa berjalan dalam penggenapan janji Tuhan tadi di ayat yang ke-11 tentang masa depan yang penuh harapan. Nah, ayat yang ke-5 bilang begini, dan ayat yang ke-6. Dirikanlah rumah untuk kamu diami, buatlah kebun untuk kamu nikmati hasilnya. Ambillah istri untuk memperanakan anak laki-laki dan perempuan. Ambilkanlah istri bagi anakmu laki-laki dan carikanlah suami bagi anakmu perempuan, supaya mereka melahirkan anak laki-laki dan perempuan, agar di sana kamu bertambah banyak dan jangan berkurang. Agar di sana
kamu bertambah banyak dan jangan berkurang. Perhatikan baik-baik. Agar di sana, di mana Bapak Ibu? Di sana? Agar di sana, di mana? Di pembuangan di Babel. Agar di sana, di titik nolmu. Agar di sana, di titik terendah, titik kritis dalam hidupmu, kamu justru bertambah banyak dan jangan berkurang. Wow, wow, wow. Firman Tuhan itu dahsyat banget Bapak Ibu. Bahkan di titik yang paling rendah sekalipun gitu ya, Tuhan mau supaya kita menangkap janjinya yang begitu indah, yang too good to be true. Bahwa ada masa depan yang penuh harapan. Tuhan bilang, dirikanlah rumah gitu ya, menikahlah, bangun kebun, do something gitu ya, agar di sana kamu jangan berkurang, agar di sana kamu bertambah banyak dan jangan berkurang. Bahkan Tuhan ingin kita menjadi maksimal di tempat yang salah sekalipun, di tempat yang buruk sekalipun. Tuhan bisa membuat kita menjadi orang yang bertambah banyak dan tidak berkurang. Nah, so kalau ditarik dengan bentuk kalimat, kira-kira langkah apa atau kunci apa gitu ya? Prinsip apa yang kita bisa tarik sebagai kunci yang pertama untuk kita bisa mengalami pengenapan janji Tuhan? Ini yang pertama Bapak Ibu. Di tengah titik nol kita masing-masing, di tengah titik terendah dalam hidup kita masing-masing. Ini yang perlu kita tahu. Just do your best. Just do your best. Di tengah titik terendah kita, di tengah Babel kita masing-masing, tetap lakukan yang terbaik. Tetap lakukan yang terbaik. Tuhan mau itu. Di tengah-tengah bangsa Israel tawar hati, putus asa, Tuhan bilang, dirikan rumah. Lagi nggak mood Tuhan. Menikahlah, apalagi nggak mood. Karena ada di pembuangan di Babel, ditawan. Tapi Tuhan bilang, yuk buatlah kebun untuk kamu nikmati hasilnya. Agar di sana kamu bertambah banyak dan jangan berkurang. Bapak Ibu Saudara kasih, saya tahu ketika kita mengalami titik nol, kita mudah menjadi tawar hati. Kita mudah menjadi kecewa dengan apa yang terjadi. Kecewa sama keadaan, kecewa sama orang lain, sama keluarga, pasangan, bahkan dengan Tuhan. Tapi hati-hati, hati-hati. Kenapa? Karena kekecewaan bisa membuat kita berhenti memberi yang terbaik. Kekecewaan dapat membuat kita berhenti melakukan yang terbaik. Entah itu di perusahaan kita, entah itu di pelayanan kita, entah itu di keluarga kita. Gitu. Kalau kita udah kecewa nih sama pasangan, kecewa sama anak, kecewa sama orang tua, maka kita akan tergoda untuk nggak memberi yang terbaik. Dan ketika kita nggak memberi yang terbaik, percayalah bahwa iblis akan lebih senang untuk memberi yang terbaik buat pernikahan kita, pekerjaan dan sebagainya, untuk menghancurkan apa yang ada dalam hidup kita tentunya. Karena itu, buat Bapak Ibu, saudara yang terkasih yang hari ini sedang terpuruk dalam kekecewaan, tawar hati. Hari ini saya bernubuat dalam nama Yesus, bangkit, keluar dari keadaanmu. Tuhan panggil engkau untuk just do your best today. Ada kekuatan Allah mengalir dalam hidupmu hari ini untuk mulai lakukan yang terbaik. Tuhan belum selesai dengan hidupmu. Tuhan belum bilang titik, ini masih koma. Tuhan masih bisa pekerjakan perkara-perkara yang besar. Jangan batasi Tuhan. Jangan bilang siapa sih yang bisa dapat pekerjaan di tengah pandemi, siapa sih yang bisa dapat deal bisnis di tengah pandemi. Saya menyaksikan, ada kok Bapak Ibu, ada orang-orang yang saya kenal yang justru di tengah-tengah pandemi ini dapat pekerjaan yang bagus, penghasilan yang bagus, bisnis yang bagus. Ada. Tinggal maukah kita percaya gitu ya. Maukah kita menemukan kehendak Tuhan. Maukah kita tetap melakukan yang terbaik meskipun kelihatannya nggak ada hasilnya. Kelihatannya ketutup semuanya, kayaknya sia-sia. Just do your best. Saya percaya waktu kita lakukan yang terbaik, Allah akan bekerja, Bapak Ibu. Tapi kalau kita malas-malasan, kalau kita tawar hati dan berhenti lakukan yang terbaik, maka kita kehilangan kesempatan untuk melihat mujizat Tuhan bekerja di dalam kehidupan kita. Saya ingat beberapa tahun yang lalu, mungkin 2013 kira-kira, saya sedang pulang malam-malam habis meeting, ada meeting pelayanan dengan istri saya. Kami tinggal di daerah Jakarta Timur, Bapak Ibu, di Jakarta. Dan waktu mau keluar tol Taman Mini, pintu tol Taman Mini, tiba-tiba kami dihubungi oleh istri saya, tepatnya dihubungi oleh seorang jemaat, seorang wanita gitu ya, seorang ibu muda gitu, yang dia kontak istri saya. Waktu teleponnya diangkat, dia nangis. Terus istri saya tanya, halo? Cuma dengar orang suara nangis dan nggak kedengeran. Orang kalau nangis suaranya jadi nggak jelas Bapak Ibu ya. Terus mati, teleponnya mati. Terus akhirnya telepon lagi. Waktu itu istri saya masih kerja di bank dan dia punya 2 handphone kan, handphonenya pribadi sama handphone kantor gitu. Tiba-tiba di handphone satu lagi masuk kiriman foto itu ya, kiriman gambar. Itu zaman masih BlackBerry Bapak Ibu. Dan begitu dilihat gambarnya, istri saya terus angkat telepon gitu, dari HP yang satu lihat foto, yang satu lagi angkat telepon, istri saya tahu-tahu nangis gitu. Itu jawab, itu ibu.
Saya kan jadi bingung sebagai suami. Saya lagi mau keluar pintu tol, mau bayar tol ya. Saya bingung, istri saya nangis. Tenang ya cuy ya, jangan. Saya bilang, ada apa? Ada apa? Saya jadi kepo kan. Udah mau bayar tol sambil panik gitu karena istri sebelah nangis. Terus lalu saya coba agak saya rebut handphonenya karena saya betul-betul ingin tahu. Dan waktu saya lihat gambar di handphone itu adalah, singkat cerita adalah ibu yang cerita, ibu muda yang hubungi istri saya itu mendapati foto suaminya sedang peluk-pelukan sama cewek ABG gitu ya. Itu cewek ABG pakai tank top seksi gitu lagi peluk-pelukan begitu. Itu kalau bahasa anak sekarang tuh cabe-cabean gitu ya. Cabai yang paling berbahaya dan paling mahal yang ada di muka bumi adalah cabai-cabean ya gitu ya. Dan itu lagi foto gitu ya, dan itu istrinya mendapati. Jadi istrinya nemu foto itu, istrinya adalah ibu rumah tangga yang biasa gitu ya, ninggalin semua mimpinya untuk kerja jadi ibu rumah tangga, punya anak 2 laki-laki. Terus ya udah cuma urusannya kan ya ngurusin makanan, masak, beres rumah gitu ya. Tapi apa yang terjadi hari itu nggak tahu kenapa suaminya lagi pergi gitu ya, dan dia tergerak buka laptop klik dan menemukan satu folder yang isinya adalah foto suaminya dengan cewek-cewek nggak bener gitu ya. Jadi itu wanita udah shock gitu, udah histeris, nangis, dan kami putuskan untuk datengin malam itu juga. Padahal udah capek, seharian tuh badan udah capeknya luar biasa karena habis meeting dan sebagainya gitu ya. Jadi udah ngebayangin sampai rumah, mandi air panas, nyalain AC di kamar, minum teh anget. Aduh udah mulai gitu. Gak bisa ngebut ke arah Kelapa Gading gitu ya, dan datang ke situ. Itu ibunya dan wanita ini sudah nangis seperti kayak kaget, nggak nyangka suaminya yang melayani Tuhan, suaminya yang kelihatannya aktif di pelayanan, tapi ternyata segitunya gitu, mengalami kejatuhan. Dan hal pertama yang terpikir oleh ibu itu sepertinya adalah lompat dari apartemen. Jadi kita bilang, Bu, apa ini ya, jangan ngapa-ngapain ya, tunggu kita datang ya. Dan saya ngebut gitu ya, sambil berdoa gitu ya, di mobil gitu ya, dan sampai di apartemen, udah, tenangin dulu ya. Jadi anak-anaknya kita suruh masuk ke kamar, kita ngobrol sama ibu ini gitu ya. Dan dia mulai cerita gitu, apa yang jadi kecurigaan dia, gimana bisa menemukan foto tersebut di laptop dan sebagainya. Jadi dia cerita sambil nangis, kita akan coba konseling dan doakan, dan tiba-tiba Bapak Ibu, suaminya datang. Tiba-tiba suaminya buka pintu datang gitu. Dan saya boleh bilang sama istri saya, boleh nggak kamu bawa dulu, ajak dulu istrinya ini masuk ke kamar, saya biar ngomong sama suaminya, karena suaminya kan juga jemaat, pengerja, dan teman saya gitu. Jadi saya ajak dia ngobrol, suaminya gitu ngobrol, terus saya mulai tanya gitu kan. Suaminya kaget lihat saya ada di situ malam-malam tanpa memberitahu dia. Dia kaget dan wajah saya juga tegang gitu, jadi dia pikir wah aduh ketahuan nih gitu kan. Dan saya akhirnya mulai ajak ngobrol, saya bilang, bro sorry banget nih, saya lihat foto kamu dengan seseorang yang sebetulnya saya nggak kepengen lihat gitu ya, tapi saya boleh tahu nggak ada apa? Oh enggak kok gitu. Pria ini coba berkelit, Bapak Ibu, coba cari alasan. Oh enggak kok, saya cuma ini doang. Tapi sebagai hamba Tuhan kita nggak boleh bodoh. Dia harus cerdik, harus cerdas, harus pinter. Wah saya kejar terus sampai akhirnya dia ngaku. Akhirnya dia ngaku bahwa iya saya mengalami kejatuhan ketika sering antar entertainment klien bisnisnya. Jadi Bapak Ibu, pria ini gitu ya, suami ini datang ke Jakarta sebagai orang perantauan dari daerah Jawa gitu ya. Cuma jadi sales biasa, lalu keluarganya dibawa ke Jakarta. Tuhan berkati luar biasa sampai dia bisa punya perusahaan sendiri. Tadinya cuma naik motor, kontrak, bisa punya perusahaan sendiri, bisa beli apartemen, bisa punya mobil 3. Gitu. Tuhan berkatin luar biasa. Tapi ini dia, berkat di tangan orang berdosa jadi kutuk gitu ya. Bukan jadi berkat gitu. Jadi akhirnya saya Uber dia sampai dia akhirnya ngaku dan dia bilang, ya saya salah, saya jatuh dalam dosa. Gitu. Terus saya harus gimana? Ya saya bilang kamu harus bertobat karena kamu mendukakan hati Tuhan, kamu melukai hati Tuhan, dan kamu melukai hati keluargamu, istrimu, anak-anakmu. Ayo kamu saya tuntun untuk ketemu mereka di kamar, yuk mulai minta maaf. Ya udah suaminya ini orangnya keras Bapak Ibu sebetulnya, orangnya dominan gitu ya. Jadi
Ya udah dia minta maaf sama istrinya tuh kalem, selama ini kalem banget gitu kan, orang Jawa kalem gitu ya. Tapi begitu suaminya salah, dapat ketahuan bikin dosa, dapat angin kan, jadi itu istrinya cakarin tangan sama cobitin tangan suaminya, kamu tuh kok tega itu. Wah, saya bilang udah cut, jangan lanjutkan, jangan sampai terjadi pertumpahan darah ya gitu. Pokoknya nggak boleh, harus berdamai, yang yang menyakiti harus bertobat, yang disakiti harus mengampuni. Saya doakan mereka gitu ya. Nah, Bapak Ibu, ternyata ini dia, pemulihan tuh nggak mudah. Dipulihkan tuh nggak mudah. Orang itu kalau udah dikonseling dan didoakan pun nggak langsung bertobat ternyata gitu ya. Jadi setelah saya mulai malam itu saya coba layani keluarga ini gitu ya, suaminya, istrinya didoakan dan sebagainya, dinasehatin dengan firman Tuhan, itu besoknya itu masih perjuangan berat Bapak Ibu. Kenapa? Istrinya, karena istri yang terluka, jadi makin kepo. Oh kepo ya? Jadi pengen tahuan gitu. Jadi kalau suaminya pulang semua digeledah, semua diperiksa gitu ya. Waduh, yang namanya mobil tuh, jadi suaminya naik ke apartemennya, istrinya turun ke parkiran mobil, cek mobilnya. Dibukain tuh semua laci, sampai di kolong-kolong dicari, nemu apa dia gitu ya. Bajunya diendus-endus, celananya diperogor-ogorin, diperiksain gitu ya. Makin kepo, makin nggak ada damai sejahtera, makin takut dan sebagainya. Wah, dia periksa semua, dia geledah semua, dan dia menemukan ada, kalau nggak salah ya, kwitansi jam tangan wanita gitu ya, sama celana panjang wanita gitu ya. Ada kwitansinya, nggak ada barangnya. Dia bilang, ya jadi itu barang bukti Bapak Ibu, itu difoto, dikirim ke saya gembalanya. Ting gitu, begitu masuk, aduh apalagi nih gitu, gembala cuma urut dada gitu ya. Dan ternyata di situ, waduh ada barang bukti. Dan di situ apa yang terjadi? Istrinya bilang, Pastor, saya menemukan barang bukti ini bahwa suami saya membeli jam tangan wanita, membeli celana panjang wanita, jeans, tapi barangnya nggak ada. Padahal di rumah saya satu-satunya wanita di rumah ini. Semua anak laki-laki kecil-kecil tuh pria, suami juga pria. Wah, dia kepahitan lagi, dan dia bilang begini, saya kecewa sama suami saya, dia menemukan bukti-bukti lainnya, dan dia bilang gini, mulai hari ini, kalau kemarin saya pengen bunuh diri, lompat dari apartemen, sekarang nggak. Sekarang saya anggap suami saya nggak ada di rumah ini. Saya anggap namanya sudah dicoret dari kartu keluarga. Jadi saya nggak akan anggap dia. Kalau dia pulang ke rumah, mau mandi, mau ambil anduk, ambil sendiri. Kalau dia mau bikin kopi gitu ya, bikin kopi sendiri. Saya nggak mau bikinin buat dia. Kalau dia masuk angin minta dikerokin, silahkan kerok sendiri kalau bisa. Saya nggak mau kerokin dia. Saya anggap dia nggak pernah ada lagi di rumah ini. Saya cuma bilang sama ibu itu, Bu, nggak bisa kalau Anda buat itu, suami Anda akan semakin menjauh dari Tuhan. Suami Anda akan semakin punya peneguhan tuh kan, istri gue aja emang nggak bener nih, nggak hormatin saya, nggak melayani saya. Udah deh, yang bener yang itu deh, gitu kan. Cewek cabe-cabean tadi lah, masih muda, kulitnya kenceng, seksi, cantik dan sebagainya. Justru yang wanita yang jadi istrinya ini, dia bilang, Ibu jadi istri jangan sampai nggak memberi yang terbaik, justru kasih senyuman yang terbaik walaupun Anda terluka. Tapi suami adalah pasangan yang Anda sudah pilih dan Anda harus mulai menyelamatkannya, harus memberi yang terbaik untuk bisa membawanya kembali sama Tuhan. Yuk doakan, yuk layani dengan baik, siapin makanan yang terbaik, hormati dia tetap, dan pakai baju yang baik, jangan pakai daster yang udah bolong-bolong, pakai roll rambutnya udah kayak Medusa gitu ya. Karena bukan rahasia lagi Bapak Ibu, baju atau daster tuh kalau udah makin longgar lehernya makin enak di rumah gitu ya. Tapi kan nggak enak dilihat gitu. Jadi saya bilang, yuk, just do your best. Dia bilang nggak mau gitu. Saya kecewa, saya nggak mau kasih yang terbaik. Saya nggak mau, dia bilang gitu. Bapak Ibu, yang terjadi adalah makin menjadi-jadi. Pertempurannya makin berat, suaminya makin menjadi-jadi, makin pulang pagi, pokoknya makin nggak karu-karuan. Sampai satu ketika kita lagi ibadah, selesai ibadah, habis doa berkat, istrinya datengin saya dan bilang, Pastor, saya minta maaf. Sepanjang ibadah saya nggak konsen dengerin khotbah. Saya nggak konsentrasi untuk ikutin ibadah. Sepanjang ibadah saya cuma kepikiran untuk bunuh suami saya. Bapak Ibu, ini wanita ibu yang lembut loh, yang baik gitu loh. Tapi kalau dilukai terus-menerus, itu luar biasa. Dia bisa bilang, saya cuma kepikiran untuk bunuh suami saya. Saya nggak mau melayani dia, saya nggak mau baik lagi sama dia. Kalau kemarin awal saya mau bunuh diri, yang kedua saya udah anggap dia nggak ada, kali ini saya pengen bunuh dia. Saya nggak mau layanin dia. Kalau dia minta bikinin kopi, saya akan bikinin kopi, campur sianida. Kalau dia minta krokin gitu ya, masuk angin, saya ingin krokin dia pakai tutup botol Coca-Cola atau teh botol sosro gitu ya, biar dagingnya keluar sekalian. Dia betul-betul kepahitan. Dan saya mulai bilang hari itu bahwa, gini Bu, kalau Anda tidak melakukan yang terbaik, Anda akan kehilangan suami Anda. Saya bilang begitu. Kalau Anda nggak melakukan yang terbaik,
Tuhan akan sukar untuk kerjakan mujizat. Anda perlu menjadi bagian dari mujizat ini, yaitu dengan just do your best gitu. Walaupun sakit rasanya, tetapi kekuatan datang daripada Tuhan. Dia bilang, tapi saya nggak bisa, Pak. Lalu saya coba ceritakan satu cerita sama ibu ini, yang saya pernah sempat dengar dari seorang hamba Tuhan di Amerika. Jadi saya punya kenalan satu hamba Tuhan dari Amerika, Bapak Ibu, dan dia ceritakan cerita ini sama saya tentang satu hamba Tuhan namanya Smith Wigglesworth. Hamba Tuhan namanya Smith Wigglesworth itu seorang hamba Tuhan yang punya karunia kesembuhan yang sangat dahsyat. Dan cara Tuhan pakai orang ini nyentrik, tolong jangan ditiru. Jadi kalau ada orang sakit, datang ke depan, lagi ibadah, ditanya, yang sakit yang mana? Sakit gigi, Pak, ini. Maka yang dia buat bukan tumpang tangan, tapi ditonjok, Bapak Ibu, ditinju. Bah, gitu. Dan yang ditinju, bagian yang ditinju, sembuh. Ya kalau sakit perut, bagian yang perut, dipukul perutnya, buk, dan itu sembuh. Dan tolong jangan minta saya atau Kak Oci, Bapak Ibu ya, karena kami nggak punya karunia seperti itu. Yang ada dipukul, babak belur gitu ya. Ini terjadi dalam kisahnya Smith Wigglesworth ini. Dan ternyata konon sebelum Smith Wigglesworth jadi hamba Tuhan yang dipakai dalam kuasa kesembuhan yang dahsyat, dia adalah seorang suami yang kasar sama istrinya. Kasar banget sama istrinya. Dia marah-marah, dia maki-maki, istrinya pulang gereja malam-malam nggak dibukain pintu, tidur di situ. Tapi karena istrinya nggak pernah berhenti memberi yang terbaik, satu kali suaminya bertekuk lutut di kaki Yesus dan dia menangis dan dia dijamah Tuhan dan dia jadi hamba Tuhan. Tangan yang tadinya dipakai untuk tampar istri, tampar orang sakit sembuh, Bapak Ibu. Begitu dahsyatnya Tuhan kita bisa buat itu. Walaupun jangan minta saya melakukannya, Bapak Ibu ya. Saya nggak punya karunia menampar orang sakit supaya sembuh gitu ya. Tapi saya ceritakan cerita ini ke ibu itu, wanita yang saya konseling itu. Dan saya bilang, saya pikir nggak ada salahnya kalau Anda mencoba, berusaha dengan anugerah Tuhan, minta pertolongan Tuhan untuk coba dulu deh. Just do your best. Supaya Tuhan bisa kerjakan mujizat. Ini titik nolmu. Ini titik rendah dalam hidupmu. Dan akhirnya dia bilang begini, baik deh Pastor, saya coba ya. Puji Tuhan dia mau nyoba. Saya bilang, ya oke, nggak apa-apa. Coba aja yuk, saya doakan supaya Tuhan kasih kekuatan. Dan Bapak Ibu, wanita itu bertahan kurang lebih 1 tahun lamanya. Dia mencoba memberi yang terbaik, mengasihi suaminya yang selingkuh, yang punya wanita simpanan, yang hari itu yang kenapa dia ingin bunuh suaminya, itu dia terjadi kejadiannya setelah dia menemukan barang bukti bahwa suaminya beliin apartemen sama beliin Honda Jazz buat simpenannya gitu. Wah, itu yang bikin dia mau bunuh suaminya. Terus akhirnya mulai doakan. Setelah setahun gitu ya, setelah setahun sejak momen terakhir saya mendoakan dia untuk memberi yang terbaik itu, satu kali itu awal tahun deh. Itu awal tahun, sekitar 2016 awal gitu ya. Tiba-tiba suaminya itu kontak saya gitu. Pagi-pagi dia bilang bisa makan siang bareng nggak? Dia tanya gitu sama saya, bisa makan siang berdua nggak? Hari itu saya lagi kecapean pelayanan dan saya sebenarnya berencana untuk nggak keluar rumah, pengen tidur seharian karena kecapean rally pelayanan gitu. Terus akhirnya saya bilang, aduh, saya dalam hati jangan-jangan orang ini mau bertobat gitu ya. Saya jangan sampai hilang kesempatan nih. Akhirnya saya bilang sama dia, oke, kita makan siang bareng. Di mana? Di Kelapa Gading. Ya udah, saya datang ke Mall Kelapa Gading. Dia sudah datang di situ. Badannya lemes, lusuh, mukanya lusuh gitu. Biasanya kan orangnya percaya diri gitu ya, dominan, ini lemes, lusuh gitu ya. Terus saya tanya sama dia, kenapa gitu? Kamu lagi ngalamin apa? Dia mulai dengan kalimat ini, Tuhan sayang sama saya ya. Tuhan begitu sayang sama saya ya. Saya udah menjauh dari Tuhan, tapi Tuhan uber saya begitu rupa dan akhirnya semalam saya putuskan, saya nyerah. Saya mau balik sama Tuhan. Saya mau kembali sama Tuhan. Terus dia nangis, Bapak Ibu. Dia nangis itu di restoran. Bayang nggak sih, ada 2 pria ngobrol, yang satu nangis, yang satu tepuk-tepuk bahunya. Saya kan dikirain apaan begitu ya. Jadi saya cuma tepuk-tepuk, dia pria yang gagah perkasa tapi nangis kayak anak kecil. Dia cerita semua kejatuhan dia selama berapa tahun itu, 3 tahunan kurang lebih gitu ya. Dia nangis semua gitu. Saya mulai doakan dia. Sampai dia tanya, saya harus buat apa? Jawaban saya sama dengan hampir 3 tahun yang lalu. Kamu harus bertobat dan minta ampun sama Tuhan. Yang kedua adalah kamu harus minta ampun sama istrimu dan sama anak-anakmu. Kalau kemarin selama 3 tahunan kira-kira, istri dan anakmu lihat kamu hidup bagi iblis. Kali ini sampai sisa hidupmu, izinkan mereka lihat kamu hidup buat Tuhan. Saya doakan dia dan dia akhirnya mulai minta maaf, Bapak Ibu. Besok paginya istrinya telepon saya. Istrinya nangis telepon saya bilang, Pastor, doa kita dijawab Tuhan. Tadi pagi waktu saya lagi saat teduh menghadap di kamar di apartemen menghadap jendela, tiba-tiba ada suara yang panggil dia di pintu. Sayang. Dia pikir siapa? Suara Tuhan. Bukan, suaminya. Suaminya habis antar
anak-anak sekolah pulang gitu ya, terus akhirnya dia masuk, suaminya dari pintu kamar sampai ke arah ranjang itu, ke arah tempat ibu ini duduk, dia berlutut dan jalan pakai dengkulnya gitu ya. Terus dia sujud, cium kaki istrinya, dia bertobat, minta ampun. Situ dia peluk, mereka berdua berpelukan, nangis sama-sama, dan Tuhan pulihkan mereka, Bapak Ibu. Terus istrinya cerita sambil nangis, puji Tuhan, Tuhan baik, luar biasa, pulihkan pernikahan kami, Pastor. Oh, puji Tuhan, Bu. Tapi masalahnya, dia bilang gitu, tapi apa nih? Gimana kalau bertobatnya cuma 3 bulan? Gimana bertobatnya kalau cuma 6 bulan? Saya cuma bilang begini sama wanita itu, Bu, jangan berhenti memberi yang terbaik. Hanya karena mujizat sudah terjadi, hanya karena pemulihan sudah terjadi, tapi jangan pernah berhenti memberi yang terbaik. Bapak Ibu Saudara terkasih, kalau kita ada di titik 0 kita masing-masing, just do your best. Saya percaya tindakan Anda untuk memberi yang terbaik itu diurapi oleh Allah. Itu akan membawa perubahan-perubahan dimanapun Anda berada hari ini. Tapi yang penting jangan diam saja, gitu ya. Tapi just do your best. Jangan menjadi pasif, jangan jadi tawar hati, dan jangan justru memberontak, dan jangan izinkan kepahitan, ketakutan, tawar hati itu menghalangi kita untuk memberi yang terbaik di area di mana Tuhan ada hari ini. Walaupun bisnis Anda mandek hari ini, just do your best. Walaupun anak-anak Anda, keluarga Anda kayaknya berantakan semuanya, just do your best untuk keluarga Anda. Itu prinsip yang pertama. Yang kedua, sekarang kita lihat di ayat yang ke-8, di ayat yang ke-8 dan di ayat yang ke-9. Ini adalah step yang kedua atau kunci yang kedua untuk kita bisa mengalami pengenapan janji Tuhan. Di ayat yang ke-8 dikatakan, sungguh, beginilah firman Tuhan semesta alam Allah Israel, janganlah kamu diperdayakan oleh nabi-nabimu yang ada di tengah-tengahmu, dan oleh juru-juru tenungmu, dan janganlah kamu dengarkan mimpi-mimpi yang mereka mimpikan, sebab mereka bernubuat palsu kepadamu demi namaku, aku tidak mengutus mereka, demikian firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara kasih, apa prinsip yang kita bisa pelajari dari 2 ayat ini, ayat yang ke-8 dan 9? Prinsipnya adalah begini, di tengah-tengah titik terendah dalam hidup kita, jadilah peka akan suara Tuhan, kenali suara Tuhan, dan taati suara Tuhan. Di tengah-tengah titik terendah dalam hidup kita, milikilah kepekaan untuk mengenali mana yang suara Tuhan, mana yang bukan, lalu taati suara Tuhan. Nah, prinsipnya itu. Jadi yang kedua adalah, jadilah orang Kristen yang memiliki kepekaan untuk mengenali suara Tuhan, lalu taati suara Tuhan. Itu penting Bapak Ibu. Di tengah-tengah kita mengalami titik terendah, titik 0 dalam kehidupan kita, saya percaya mendengar suara Tuhan itu susah banget. Sulit. Karena pikiran kita kalut, hati kita kacau, perasaan kita nggak menentu. Tapi disitulah saya percaya kita perlu yang namanya ketenangan. Dan saya percaya Roh Kudus akan bantu kita untuk beroleh ketenangan. Kita berkata, kuasailah dirimu dan jadilah tenang supaya kamu dapat berdoa dalam 104 ayat yang ke-7. Karena itu penting buat kita memiliki kepekaan untuk bisa mengenali suara Tuhan, mana suara Tuhan dan mana yang bukan. Lalu taati suara Tuhan. Kenapa ini penting Bapak Ibu? Karena begini, kalau kita lagi ngalamin masalah, percayalah bahwa akan ada banyak suara yang datang ke hidup kita. Sekali lagi saya ulangi ya Bapak Ibu ya. Kalau kita sedang ngalamin masalah, percayalah akan ada banyak suara, banyak masukan, banyak nasihat yang akan datang dalam hidup kita. Datang dari orang tua, datang dari saudara, datang dari sahabat, datang dari atasan. Akan ada banyak suara, banyak masukan, banyak nasihat yang saya percaya mungkin maksudnya baik. Tetapi dengar baik-baik Bapak Ibu Saudara kasih, tidak semua nasihat dan masukan yang datang dengan maksud baik itu selaras dengan kehendak Tuhan. Belum tentu nasihat yang kedengarannya masuk akal sekalipun, itu belum tentu itu adalah isi hati Tuhan buat kita. Karena itu, yuk pastikan kita punya kepekaan ketika mengalami badai, ketika ada titik 0. Saya percaya Tuhan rindu untuk menuntun kita, Tuhan rindu untuk berbicara buat kita, karena itu miliknya ketenangan di hati kita. Nah, saya ingat sekali waktu beberapa tahun yang lalu, saya tergerak untuk memposting sebuah message tentang pernikahan di Facebook saya, di akun Facebook saya. Saya tulis sebuah statement tentang pernikahan di akun Facebook saya, terus tiba-tiba ada seorang teman lama saya, gitu ya, teman zaman Komsel dulu banget, gitu ya, sebelum saya jadi hamba Tuhan, dia kontak saya, dia hubungin saya, dia tiba-tiba bilang, Fer, masih inget gue nggak? Gitu kan. Oh, masih inget, apa kabar? Gitu ya. Dia bilang dia sudah menikah, gitu ya, dia sudah menikah dengan orang dari luar negeri, gitu ya, dari Amerika, punya anak-anak yang cantik dan lucu, gitu ya, 2 orang. Saya pikir, wow, kamu happy dong ya? Enggak, gitu. Saya nggak happy dengan pernikahan saya. Wah, saya kaget dong. Itu sebabnya saya hubungin kamu, karena saya baca kalimat tentang pernikahan dari firman Tuhan yang kamu posting. That's why saya
telepon kamu, hubungin kamu untuk tanya, dia bilang gitu. Intinya dia bilang begini, saya nggak bahagia menikah dengan suami saya meskipun dia orang bule gitu ya, cakep, keren, orang Amerika dan sebagainya. Tapi ya walaupun tidak semua orang asing, orang bule, orang Amerika seperti itu Bapak Ibu ya, ini kebetulan aja kan gitu, karena karakternya aja gitu. Jadi dia bilang suami saya tuh kasar banget. Kalau ngomong tuh kasar dan mudah marah. Sedikit dipicu, marah meledak. Dan kalau marah itu dia banting handphone, banting laptop, banting TV. Dan yang paling rekor, yang paling gede dia banting adalah kulkas, Bapak Ibu katanya. Ini beneran, saya cerita ini beneran. Saya sampai kaget. Hah? Yang bener aja semua dibanting. Itu saya cuma berdoa supaya Bapak Ibu saudara kasih, supaya jemaat UCC kalau marah nggak ada yang banting-banting Bapak Ibu ya. Nanti capek habis banting-banting barangnya hancur semua, harus belanja lagi gitu ya. Jadi mendingan nggak usah banting apa-apa gitu ya kalau lagi marah, tapi harus hidup dalam kasih dan pengampunan. Jadi dia bilang, belum lama nih, dia bilang suaminya lagi chat di handphone. Istri yang ngintip di belakang, oh kayaknya lagi chat sama cewek, oh kayaknya agak gimana gitu. Istrinya kayak curiga kan. Dia ngintip sedikit, ditanya, "Pah, lagi chat sama siapa?" Kira-kira gitu kan, pakai bahasa Inggris mungkin. Gara-gara pertanyaan itu doang, itu HP dibanting, Bapak Ibu. Yang dibilang, saya capek menikah dengan seorang pria pemarah yang kayak begitu. Dan saya nggak tahan, tersiksa batin tinggal setiap hari hidup dengan pria seperti ini, suami seperti ini. Saya ingin disayang, saya ingin didengarkan, saya ingin dipahami. Bukan nggak dihargai seperti itu. Dan dia tanya, Bapak Ibu, wanita ini, teman saya ini tanya dengan teman-temannya, yaitu mami-mami, ibu-ibu yang nganter anak ke sekolah, terus kan nongkrong di depan pintu gerbang sekolah gitu ya. Jadi dia punya fellowship, punya komunitas di situ yang lagi nongkrong ibu-ibu yang anaknya sekolah itu. Dia tanya sama wanita-wanita di situ, kalau kamu jadi saya gimana kalau saya ngalamin kayak gini? Ibu-ibu di depan pintu gerbang sepakat jawabnya begini, kalau gue jadi elu, udah gue tinggalin suami kayak begitu. Nah, kira-kira gitu jawabannya. Kalau saya jadi kamu nih, kamu masih muda, punya suami kayak gitu, saya tinggalin suami kayak begitu. Itu masukan nasihat dari teman-teman tongkrongannya, ibu-ibu sesama mami yang ngantar anak sekolah. Nah, karena dia baca postingan firman Tuhan saya, dia tanya, Fer, kan kamu hamba Tuhan ya, jadi saya itu nasihat yang saya dapat, dan saya udah siap-siap nih, akte, surat-surat penting, saya udah kumpulin nih. Sekali lagi dia berani bentak saya akan kupinggat dari rumah bawa anak-anak saya. Dia tanya saya gimana, terus saya bilang, sorry banget kalau jawaban saya mungkin nggak menyenangkan buat kamu, tapi saya percaya ini, kalau Tuhan adalah Tuhan yang bisa ubah air jadi anggur yang makin orang mati, dia Tuhan yang juga bisa kerjakan mujizat dalam pernikahanmu, dia bisa ubah suamimu. Tapi yang penting kamu jangan menyerah, lakukan yang terbaik buat suamimu, dan ini beberapa ayat firman Tuhan dan step langkah-langkah yang kamu harus lakukan. Jadi saya tulis ada beberapa langkah yang cukup spesifik Bapak Ibu untuk wanita ini lakukan. Walaupun awalnya dia ada nggak suka dengan jawaban saya gitu kan. Akhirnya saya coba sampaikan itu, dan akhirnya dia bilang, doain saya dong, saya doain dia, dan dia coba lakukan. Intinya dia mencoba untuk mempertahankan pernikahannya. Nggak give up, nggak menyerah dengan pernikahannya, nggak pernah meninggalkan suaminya seperti nasihat dari teman-temannya. Dan Bapak Ibu sudah kasih, ini sudah lewat 6 atau 7 tahun. Dan mereka masih bertahan. Dan pernikahannya dipulihkan sama Tuhan. Bapak Ibu, nggak semua nasihat yang kelihatannya masuk akal itu datang dari Tuhan. Kita perlu mengenali mana suara Tuhan dan mana bukan. Lalu taati suara Tuhan. Taati suara Tuhan. Bicara soal ketaatan, itu bicara soal 3 hal, Bapak Ibu. Bicara soal ketaatan, orang percaya harus ngerti 3 hal ini. Bahwa taat sama firman itu adalah taat sekarang. Taat apa? Sekarang. Jadi kalau taat sama firman Tuhan, dengar kebenaran, taat sekarang. Bukan cuma sekarang, tetapi saat semua, Bapak Ibu. Yang namanya taat itu taat semua. Kalau Tuhan mau pakai untuk memberi, mengampuni, taati juga. Apapun yang Tuhan minta kita kerjakan dan lakukan, taati. Jadi taat sekarang, taat semua. Dan yang ketiga adalah taat selalu. Selalu itu artinya bukan cuma sekarang, tapi besok juga taat, minggu depan juga taat, bulan depan juga taat, 6 bulan lagi taat, setahun lagi taat, 5 tahun lagi taat, 10 tahun lagi taat, dan kita hidup dalam ketaatan seumur hidup kita. Seumur hidup kita. Dan saya percaya bahwa sebagai orang Kristen kita harus taat sekarang, taat semua, dan taat selalu, gitu ya Bapak Ibu ya. Jadi yuk bangun kepekaan. Jangan skip kehidupan doa kita, gitu ya. Bahkan saya mengajarkan buat jemaat saya, tolong sebisa mungkin baca Alkitab dengan serius. Ada orang-orang Kristen yang ingin punya kehidupan rohani yang kuat, tetapi cuman baca cuplikan renungan harian. Saya nggak anti renungan harian, Bapak Ibu. Saya nggak anti renungan harian, tapi ini yang saya ajar di jemaat.
bahwa jemaat saya harus membaca isi Alkitab, bukan renungan harian. Renungan harian itu cuma tambahan, tapi baca Alkitab. Jadi renungan harian itu cuma komplimen. Tapi baca Alkitab secara menyeluruh supaya kita mengenal Tuhan, gitu. Supaya kita mengenal Tuhan, supaya kita tahu isi hatinya, supaya kita ngerti sifat-sifatnya, dan kita bisa membuat keputusan berdasarkan pengenalan kita akan Tuhan. Nah, yang ketiga Bapak Ibu, step yang ketiga atau langkah yang ketiga yang terakhir ada di ayat yang ke-10. Yang pertama, langkah yang pertama, kunci yang pertama adalah just do your best, lakukan yang terbaik. Yang kedua adalah miliki kepekaan untuk mengenali mana suara Tuhan dan mana yang bukan, lalu taati suara Tuhan. Dan yang ketiga adalah, ini dia, kunci yang ketiga. Di titik nol kita, di titik rendah kita, apa yang harus kita buat? Ayat yang ke-10. Sebab beginilah firman Tuhan, apabila telah genap 70 tahun bagi Babel, barulah aku memperhatikan kamu. Aku akan menepati janjiku itu kepadamu dengan mengembalikan kamu ke tempat ini. Dikatakan apabila telah genap 70 tahun, kata firman Tuhan, aku akan mengembalikan kamu ke tempat ini. Apa maksudnya Bapak Ibu? Prinsip yang ketiga atau kunci yang ketiga adalah begini. Jadilah orang Kristen yang menyelesaikan prosesnya Tuhan dengan benar. Sekali lagi, jadilah orang Kristen yang menyelesaikan prosesnya Tuhan dengan benar. 70 tahun itu lama loh Bapak Ibu. Dan 70 tahun itu menggambarkan proses. Saya percaya bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang cinta proses Bapak Ibu. Tuhan kita adalah Tuhan yang rindu untuk memproses kita. Why? Kenapa? Karena di mana ada proses, di situ ada kualitas. Kalau prosesnya benar, kualitasnya pasti terjamin. Nah, itu yang saya percaya bahwa Tuhan rindu agar kita menjadi orang Kristen yang mau ngikutin proses dan menyelesaikan proses Tuhan dengan benar. Gitu. Di tengah-tengah titik nolnya kita, itu ada proses. Nggak enak, kita menjerit, kita nggak tahan mungkin. Tapi yuk bertahan, minta kekuatan sama Tuhan untuk kita bisa melewati dan menyelesaikan proses dengan benar. Jangan kabur-kaburan. Kalau seandainya kita dioperasi, Bapak Ibu ya lagi operasi usus buntu, di tengah-tengah operasi, di tengah-tengah proses operasi, kita kabur gimana? Kan nggak boleh, malah membahayakan kan? Jadi biarkan Tuhan menyelesaikan operasi rohani dalam kita sampai selesai. Gitu. Jadi ini prinsip yang penting banget. Jadi orang Kristen yang selesaikan proses dengan benar. Jangan jadi orangnya setengah-setengah, nggak mau diproses. Saya pernah ketemu satu anak muda teman saya. Dia baru pindah kerja. Masuk ke kantor yang baru, 3 bulan dia resign, dia keluar. Saya tanya, kenapa kamu resign? Saya nggak seneng sama temen di sebelah meja saya, dia bilang gitu. Temen di sebelah meja saya tuh nyebelin banget, dia bilang gitu. Temen sebelah saya tuh nyebelin banget. 3 bulan kerja dia pindah. Nah, dia pindah ke tempat yang baru. Nggak sampai 3 bulan, dia pindah lagi. Resign. Saya tanya, kenapa? Temen di sebelah meja kamu nyebelin lagi? Enggak, temen di sebelah meja saya baik. Satpam di bawah nyebelin. Terus pindah lagi gitu ya. Habis pindah lagi, saya tanya, nyampe 3 bulan dia pindah lagi. Kenapa? Teman sebelah nyebelin. Enggak, teman di sebelah oke. Satpam oke. Bos gue nyebelin. Terus dia pindah lagi. Nggak nyampe 3 bulan, dia pindah lagi. Saya sampai udah, lu apa lagi sih? Masa kerja nggak nyampe 3 bulan, pindah-pindah terus sih? Kan jadi jelek CV-nya gitu kan. Dia bilang, saya nggak tahan. Gitu. Kenapa? Teman di sebelah nyebelin. Enggak, teman di sebelah baik. Bos baik. Satpam baik. Ya, di kantor baik. Gitu ya. Terus kenapa pindah? Jalanannya macet banget bro. Saya pikir, ya ampun ini orang lagi diproses sama Tuhan, pindah, kabur, entar nggak selesai. Saya pikir, udah biarin dulu, Tuhan tuh lagi ngincer hatinya, Tuhan lagi incar hatinya untuk ngubahin hatinya. Dia mau pindah kemanapun pasti ada aja yang ganggu hatinya, karena sebetulnya harus berubah, yang harus diubah bukan pekerjaannya. Yang harus diubah bukan pekerjaannya, tapi yang diubah harusnya hatinya, karakternya, pola pikirnya. Dan disitulah saya percaya kita perlu bertumbuh, Bapak Ibu, untuk diproses. Jangan kabur dari proses. Nah, saya ingin tutup dengan satu cerita yang saya juga pernah mendengar dan pernah baca, kisah tentang 2 pabrik sabun. Saya lupa saya pernah sampaikan cerita ini atau belum di sini, tapi cerita ini punya sebuah gambaran yang menarik buat saya Bapak Ibu. Jadi konon ceritanya ini ada 2 pabrik sabun. Ini sabun batangan ya Bapak Ibu ya, yang zaman dulu Asepso, masih ada kan teman-teman sekarang, bukan sabun cair ya. Ini sabun batangan gitu. Jadi konon di pabrik sabun-sabun itu kan diolah kan, kimianya dan sebagainya diolah sampai jadi sabun batangan. Nah, sabun batangan itu dimasukkan lagi ke kotak.
Kalau sekarang tuh yang saya tahu tuh ya sabun Asepso itu kan yang masih pakai kotak karton gitu loh, kecil gitu ya. Masuk kotak, lalu baru masuk ke dus yang gede gitu ya. Nah, ceritanya, kisahnya konon di pasar gitu ya, atau di warung-warung, banyak pemilik warung, pemilik toko yang kecewa karena suka ada satu dus sabun itu suka ada kotak sabun kecil itu yang kotaknya kosong. Jadi ada kotaknya tapi dikocok-kocok begini nggak ada sabunnya gitu. Jadi kan harus komplain lagi ke pabriknya kan gitu, ke perusahaannya dan sebagainya gitu. Intinya dia bilang, ini gimana nih masa kotaknya dari satu dus gitu bisa ada yang kosong-kosong begini sih gitu kan. Lalu singkat cerita dua perusahaan ini harus melakukan perbaikan kan gitu ya. Mereka meeting dan melakukan perbaikan. Perusahaan yang pertama, dia memutuskan untuk membeli alat seperti semacam alat X-ray gitu ya Bapak Ibu, seperti alat yang kayak di airport ya Bapak Ibu, kalau tahu lagi scan koper gitu ya di airport, jadi kira-kira beli alat yang kayak begitu gitu, mungkin hampir 1 M kira-kira kali, itu ngeluarin budget sekitar 1 M gitu ya, pokoknya untuk beli alat yang canggih di pabrik yang bisa dioperasikan begitu rupa dengan teknologi yang canggih untuk bisa melihat kalau kotak-kotak sabun tuh lewat di rel gitu ya, misalnya lewat di rel gitu, itu akan ketahuan kotaknya itu ada isinya atau enggak. Gitu. Ada isinya atau enggak gitu ya. Jadi dilihat pakai komputer gitu, lewat kotaknya lewat itu alatnya aja gitu ya, mesinnya dan sebagainya itu hampir 1 M lah kira-kira. Nah, pabrik yang kedua nggak mau kalah gitu ya. Dia cari cara juga untuk bisa mengetahui kotak kosong itu gimana supaya tidak perlu ada kotak kosong lagi di pasaran begitu, kotak-kotak sabun itu. Nah, dia punya ide yang lebih murah Bapak Ibu. Nggak sampai 1 M, itu cuma mungkin beberapa ratus ribu doang, mungkin cuma 300.000 atau 400.000, dia beli kipas angin yang rada gede gitu ya, ditaruh di pinggir relnya gitu, terus dinyalainnya kencang, gitu, nyalainnya kencang banget gitu ya. Dengan logika begini, simpel aja, kalau kotaknya kosong, nggak ada isinya, kan nggak ada beratnya. Jadi kalau ditiup angin kan dia bisa mental gitu ya, bisa terlempar keluar dari relnya kan gitu, dari rel dari pabrik begitu ya. Jadi perusahaan yang satu itu punya alat 1 M, perusahaan yang satu lagi cuma kipas angin yang berapa ratus ribu untuk melihat bahwa kotak yang kosong itu kalau kena angin langsung mental. Nah, ternyata di sini Bapak Ibu, kotak sabun itu yang isinya ada sabunnya. Kenapa ada isinya sabun? Karena dia ikutin proses produksinya dengan benar. Nah, tapi sebaliknya, kotak yang kosong itu berarti prosesnya nggak benar. Ada yang miss gitu ya, ada yang fail sehingga ada kotaknya nggak ada sabunnya. Kalau kita jadi orang Kristen yang tidak menyelesaikan proses dengan benar, itu ibarat seperti kotak sabun yang kosong. Kalau kena hembusan angin dikit ya, udah keluar dari track. Sama dengan kita orang Kristen, kalau kita nggak diproses dengan benar, tidak ikutin proses dengan benar, tidak menyelesaikan proses dengan benar, tidak taat di tengah proses, tidak rendah hati di tengah proses, tidak tunduk di tengah proses, tidak punya kerelaan hati untuk dibentuk dan berubah, maka kita seperti kotak sabun yang kosong, kena goncangan dikit, kena masalah dikit, kita langsung keluar dari kehendak Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara kasih, saya percaya bahwa Tuhan rindu untuk memproses kita. Jadi izinkan dia memproses kita melalui titik nol, titik terendah dalam kehidupan kita. Minta kekuatan sama Tuhan untuk selesaikan prosesnya dengan baik. Dan ketika prosesnya selesai, saya percaya ada kekuatan, ada anugerah Tuhan, ada berkat Tuhan, ada pemulihan yang Tuhan kerjakan buat kita. Dan hasil dari 3 kunci ini, 3 langkah ini, barulah akan membawa kita pada ayat yang ke-11. Bahwa Tuhan akan menggenapi janjinya, yaitu Tuhan akan memberikan kepada kita rancangan damai sejahtera, bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Karena itu, untuk Bapak Ibu bisa mengalami penggenapan janji Tuhan, di tengah-tengah titik nol Anda, di tengah-tengah titik terendah Anda, yang pertama adalah pastikan, just do your best. Anda tetap lakukan yang terbaik di titik terendah Anda. Yang kedua adalah, miliki kepekaan untuk mengenali mana suara Tuhan dan mana yang bukan, lalu taati suara Tuhan. Dan yang ketiga adalah, jadilah orang Kristen yang menyelesaikan proses Tuhan dengan benar. Dengan begitu, dengan 3 hal ini yang kita lakukan dan hidupi, saya percaya kita akan menerima dan berjalan dalam penggenapan janji Tuhan, yaitu memiliki masa depan yang penuh harapan. Amin. Mari Bapak Ibu Saudara kasih, saya ajak kita untuk berdoa sejenak. Di depan layar handphone Anda, tutup mata Anda sebentar, datang pada Tuhan. Saya percaya kehadiran Tuhan nggak dibatasi oleh ruang dan waktu. Yuk sama-sama buka hati kita.
Bapak Ibu Saudara terkasih, saya percaya, saya tahu mungkin ada di antara jemaat UCC yang hari-hari ini sedang mengalami masalah yang sangat pelik, masalah yang sangat besar, pergumulan yang sangat berat, mengalami kesesakan. Anda sedang berada di titik nol. Anda sedang berada dalam titik terendah dalam kehidupan Anda. Mungkin orang-orang terdekat Anda nggak mengerti, nggak merasakan. Mungkin orang-orang di sekitar Anda bahkan nggak tahu apa yang terjadi dengan Anda. Anda tutup mulut dan diam. Tapi saya mau bilang begini, Tuhan adalah Tuhan yang tahu apa yang terjadi dalam kehidupan Anda. Dan Dia peduli dengan Anda. Hari ini, kalau Anda adalah orang yang sedang bergumul dengan masalah dan berada dalam titik nol, titik terendah, Anda sedang bergumul dan Anda rindu untuk mengalami penggenapan janji Tuhan dalam kehidupan Anda. Bolehkah arahkan tangan Anda ke layar handphone Anda pada pagi hari ini? Saya mau berdoa buat Anda. Tuhan Yesus, aku berdoa buat seluruh jemaat UCC yang tengah mengalami pergumulan, yang sedang dalam kesesakan, yang sedang dalam titik nol, titik terendah dalam hidup mereka. Bapa, mereka ada dalam pandangan-Mu, mereka ada dalam hati-Mu Tuhan. Karena Engkau adalah Bapa buat kami semua. Berkati anak-anak-Mu. Aku berdoa di dalam nama Yesus, kiranya kekuatan Allah turun saat ini juga di dalam nama Tuhan Yesus atas setiap anak-anak-Mu. Sehingga kami semua bisa menghidupi ketiga prinsip, ketiga kunci yang kami pelajari hari ini. Yang pertama, beri kami kekuatan untuk tetap melakukan yang terbaik. Hari ini buat anak-anak-Mu bisa bangkit dari tawar hati Tuhan. Bangkit dari kekecewaan dalam nama Yesus. Yang kedua, buat kami punya ketenangan untuk bisa peka sama suara Tuhan dan mau menaati suara Tuhan. Dan yang ketiga, beri kami kekuatan untuk bertahan di tengah proses supaya kami bisa menyelesaikan proses dengan benar dan melalui proses tersebut kami diubahkan semakin bertumbuh dan menghasilkan buah. Terima kasih Tuhan Yesus buat anugerah-Mu pada pagi siang hari ini. Saya percaya Tuhan belum selesai dengan kami di tengah-tengah pandemi di tahun ini yang orang prediksi 2020 ya katanya enggak banget. Justru di tahun ini kami akan melihat mujizat yang besar dalam hidup kami. Kami akan melihat terobosan yang besar terjadi di tahun ini. Nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Bapa di surga, di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Hosana. Saya itu waktu dengerin khotbah Ko Ferry, saya itu senang sekali dengan statement bahwa Tuhan itu cinta dengan yang namanya proses. Kita percaya Tuhan kita cintai dengan yang namanya proses. Benar ya Ko Ferry ya? Saya ngerenungin loh, kenapa Tuhan ciptain bumi 7 hari ya? Kan Tuhan maha bisa, Tuhan tuh segala rupa bisa. Kenapa gak dalam setengah detik bumi jadi dengan segala isinya ya? Benar ya? Tapi Tuhan perlu 7 hari buat ciptain. 6 hari ya, di hari ke-7 dia beristirahat. Karena saya percaya Tuhan mencintai proses. Karena saya percaya proseslah yang mengeluarkan yang terbaik dalam hidup kita. Benar ya Ko Ferry? Dan saya percaya sesuatu yang terbaik itu diberikan kepada karakter yang terbaik. Karena proses itu akan membentuk karakter kita. Saya selalu bilang sama anak saya bahwa Vincent, atau ya banyak anak saya ada 3 ya. Salah satunya Vincent, saya bilang Vincent gini. Vincent, hal baik dalam hidup itu harus diraih dengan cara yang baik. Banyak hal baik dalam hidup itu harus diraih dengan cara yang baik. Jadi tidak ada hal baik dalam hidup kita raih dengan cara yang kurang baik. Nah saya percaya proses akan menolong kita untuk kita meraih atau kita mengalami janji Tuhan itu dengan cara yang baik. Yes.
Selalu luar biasa ini Ko Ferry, selalu diberkati sekali ketika Ko Ferry lepaskan. Saya percaya apa yang dilepaskan Ko Ferry tidak hanya sampai dalam pikiran kita, tapi kalau jarak terpanjang dari dahi ke hati kita, itu katanya jarak terpanjang. Saya berdoa Roh Kudus akan terus wahyukan dalam hidup kita supaya apa yang masuk dalam pikiran kita, Roh Kudus kerjakan sampai itu masuk dalam hati kita. Amin. Oke guys, Ko Ferry, thank you. I pray for you. Makin dahsyat, makin luar biasa Ko Ferry. Saya selalu ikuti Ko Ferry di Instagram. Oke, makin salam ya kok buat istrinya kok. Salam ya buat istrinya sama anaknya ya. Thank you. I pray for you Ko Ferry. Oke guys, sedikit pengumuman. Hari ini Ko Oci nggak bersama-sama dengan kita karena Ko Oci dan Ci Cencen sedang melayani di Jakarta. So kita berdoa apa yang Ko Oci lakukan di Jakarta bersama Ci Cencen, tentunya bersama dengan Tuhan. Apa yang dilepaskan, apa yang ditabur oleh Ko Oci tidak akan pernah kembali dengan sia-sia sampai kerajaan Tuhan dinyatakan di muka bumi ini. Lalu yang kedua, bagi Bapak Ibu Saudara yang mungkin mau mereview kembali setiap kali rekaman kita Zoom, saudara bisa cek ke dalam YouTube kita karena setiap seminggu sekalinya rutin kita post di YouTube kita. So bagi Bapak Ibu Saudara yang belum terakses ke dalam YouTube kita, Bapak Ibu Saudara boleh akses ke YouTube @UCC Bandung. Juga Bapak Ibu Saudara yang belum terakses dengan Instagram kita, juga follow Instagram kami di @UCC Bandung supaya setiap berita atau setiap update yang kami infokan, saudara bisa terupdate dengan baik. Ya itu saja mungkin yang saya bisa infokan. Oh ya, bagi Bapak Ibu Saudara yang rindu untuk memberikan persembahan atau perpuluhan, Bapak Ibu Saudara boleh mentransfer ke rekening, berapa rekeningnya? 777 0 666 168. Sekali lagi 777 0 6666 ya 777 0 666 168, betul ya? Atas nama Elvina Suryadinata. Oke, kalau sahabat Bapak Ibu Saudara yang kurang jelas atau gimana, nanti boleh hubungi ke United Call Center. Ya mungkin demikian pengumuman yang kami bisa sampaikan. Have a good Sunday. Nikmati waktu bersama dengan keluarga, nikmati setiap proses yang Tuhan izinkan terjadi dalam kehidupan kita. Saya percaya kalau kita dengan hati yang baik mengikuti proses Tuhan, siapkan diri kita untuk menerima yang terbaik. Thank you banget Ko Ferry. Sekali lagi boleh setiap kita kasih applause buat Ko Ferry. Yeay, dimanapun saudara ada, kasih tanda applause-nya. Thank you Ko Ferry. Oke, itu saja yang bisa kami sampaikan. Oke, saya mengajak setiap kita rendahkan hati kita berdoa, kita mengucap syukur. Tuhan, kami bersyukur buat siang hari ini Tuhan. Kami bersyukur kami dapat anugerah, kami dengarkan message tentang proses Tuhan. Kami dengarkan message yang saya percaya itu datang dari hati Tuhan. Bapak, kami bersyukur Tuhan, kalau saat ini mungkin kami sedang mengalami yang namanya proses Tuhan. Kami mau maknai proses itu dengan sudut pandang yang benar. Kami mau maknai proses ini dengan pemahaman yang benar Tuhan. Kami mau maknai proses ini karena kami tahu Tuhan, proses ini mengubahkan kami. Proses ini mengeluarkan yang terbaik dalam hidup kami. Proses ini sedang membawa kami dalam perjalanan untuk kami menerima yang terbaik dari Tuhan. So kami berdoa Tuhan Roh Kudus, mari Engkau menghibur kami, Engkau menguatkan kami, Engkau menolong kami, Engkau memberikan nasihat kepada kami. Setiap kami ada dalam situasi apapun Tuhan, setiap proses yang sedang kami hadapi Tuhan, kami percaya bersama dengan Kristus. Tetap pandang salib saudara-saudaraku. Setiap kali kau mau menyerah, setiap kali kau mau stop, pandanglah salib Tuhan. Kalau Tuhan dulu waktu memikul salib di Golgota dia bilang stop, mungkin hari ini kita gak selamat. Tapi bukankah dia mencintai proses? Meskipun sakit, selangkah demi selangkah, sampai akhirnya tiang itu boleh terpancang di Bukit Golgota. Ingatlah salib, ingatlah salib. Maka salib itu akan memberimu kekuatan untuk terus berjalan. Terima kasih Tuhan Yesus buat siang hari ini, siang yang indah. Kami bersuka cita, biar damai sejahtera Tuhan menyertai kami. Damai sejahtera Tuhan bersama-sama kami. Memberkati Ko Ferry Felani Tuhan. Bersyukur kami dipertemukan dengan seorang yang luar biasa hamba-Mu Tuhan. Seseorang yang terproses Tuhan. Seseorang yang mencintai Tuhan. Seseorang yang punya hati begitu kuat bagi generasi, bagi bangsa-bangsa Tuhan. Hamba berdoa Tuhan, kami berdoa UCC melepaskan berkat Tuhan. Biar sungguh yang terbaik Tuhan.
ada ketajaman, ada waktu yang efektif dan efisien. Setiap langkah, setiap gerakan, setiap apapun yang Ko Ferry lakukan, itu boleh efektif dan efisien. Mengingat waktu tidak panjang lagi Tuhan. Memang kita waktu sudah dekat Tuhan. Biar setiap apa yang dikerjakannya ditolong oleh Tuhan. Apa yang dikerjakannya disertai Tuhan. Saya percaya Tuhan bagaimana lewat kehidupannya. Banyak tunas-tunas boleh ada Tuhan. Buah-buah boleh ada. Dan generasi demi generasi demi generasi demi generasi Tuhan dilepaskan dari apa yang pernah ditaburnya Tuhan. Dilahirkan dari apa yang pernah ditaburnya Tuhan. Percaya Tuhan akan ada generasi yang mencintai Tuhan dengan radikal. Dengan apa yang ditabur oleh Ko Ferry Tuhan. Terima kasih memberkati setiap upaya dan usahanya. Engkau yang cukupkan pemeliharaan Tuhan nyata dalam hidupannya. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Mari saya mengundang setiap kita, mari kita angkat tangan kita. Dengan otoritas yang diberikan oleh Penatua di tempat ini, hamba melepaskan berkat. Biarlah kekuatan daripada Bapa Sorgawi menyertai kita melewati hari-hari yang ada. Biarlah kekuatan dari Bapa Sorgawi menolong kita untuk kita menjadi saksi Kristus dimanapun kita berada. Biarlah kekuatan dari Bapa Sorgawi menolong kita untuk kita mengerjakan bagian kita. Biarlah kekuatan dari Bapa Sorgawi menolong kita untuk kita mengerjakan bagian kita, menyatakan kebenaran. Dimanapun kita ada, diberkatilah Engkau. Dimanapun kita ada, diberkatilah Engkau dan sisi keluargamu. Diberkatilah kesehatanmu. Kalau hari ini saudara dan saya masih hidup sehat, bukankah itu semua karena berkat Tuhan? Kalau hari ini kita masih bisa bernafas, bukankah itu berkat Tuhan? Kita perlu berkat Tuhan dimanapun kita berada. Diberkatilah kita. Diberkatilah kita. Karena Tuhan ada dalam hati kita. Terima kasih Bapak, sebentar kami pulang dengan damai sejahtera dan penyertaan Tuhan. Seminggu ke depan adalah medan pertempuran kami. Seminggu ke depan adalah tempat di mana kami jadi saksi-Mu Tuhan. Kami percaya dimanapun kami ada Tuhan tempatkan. Kami percaya seperti bintang-bintang Tuhan. Karena kami tahu kami melakukannya tidak sendirian, tapi bersama dengan Roh-Mu yang kudus. Terima kasih. Hanya di dalam nama Yesus Kristus semua jemaat UCC katakan amin. Sekali lagi, thank you banget Ko Ferry, thank you guys. Oke, buat Bapak Ibu Saudara yang boleh dibuka videonya, kita akan berfoto bersama-sama. Perlu foto nggak? Perlu foto nggak ya? Yuk foto yuk, foto lah ya, foto. Ini zoom out, boleh supaya ini teman-teman musisi semua boleh terlihat. Koden, tolong ya Koden. Thank you banget Den, thank you banget. Kita foto dulu Ko Ferry, sering-sering ini. Aduh. Yuk. Oke, nanti Oden akan membantu kita, meng-share kita untuk dihitung ya. Setidaknya berapapun yang masih tersisa kita foto sama-sama. Oke. Siap Den. Anytime Den. Come on. Ya. Pakai U katanya U. Gitu. Oke guys, have a good Sunday. Waktu bersama keluarga, nikmati, enjoy your time. Ko Ferry, thank you. Come on, saya kembalikan, pamit, silakan Ko, bye bye. Bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan, Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan, Allah yang mengasihiku, aku selamanya, selamanya, selamanya. Happy Sunday.